1950, 5 tahun setelah Perang Dunia II berakhir, berbagai negara di benua Asia dan Afrika berhasil mendapatkan kemerdekaan seiring melemahnya para imperialisme Barat. Christmas Eve was a joyful day in Libya, for that was the day when the people heard the proclamation of their independence. His Highness El Said Mohammed Idris. Namun, negara-negara yang berumur muda ini tidak dapat menentukan nasibnya sendiri dikarenakan terjadinya munculnya kekuasaan baru yang saling memperebutkan kekuasaan. Pilihannya hanya dua, kapitalisme ala Amerika Serikat We're not going to transform our fine FBI into a Gestapo secret police. atau komunisme ala Soviet. Те государства, которые ведут разбойную империалистическую колониальную политику. Tapi, alih-alih harus memilih antara keduanya, muncul sebuah gagasan baru di mana sebuah negara dapat menentukan nasibnya sendiri. Gagasan ini muncul dan digembarkan dalam sebuah konferensi, yaitu Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Kota Bandung pada tahun 1955. The Afro-Asian Conference at Bandung, being the first of its kind ever held, naturally aroused great local interest as well as worldwide attention. President Sukarno of Indonesia, arriving to attend one of the last sessions, evidently had quite a reception. Arab countries were among the 29 nations taking part in the discussion. Bagaimana bisa sebuah konferensi yang dilakukan oleh warga non-Eropa berhasil merubah arah dunia dan geopolitik dunia pada saat itu, dan apa dampaknya pada negara-negara pada saat itu? It's here that the Afro-Asian Conference is being held and worldwide attention Untuk is drawn memahami to the scene of konferensi this unique Afrika, meeting. kita harus mundur ke tahun 1884. Pada saat itu, di kota Berlin, ibu kota Jerman, 14 negara berkumpul untuk membahas, salah satunya adalah mengenai pembagian wilayah jajahan koloni mereka di wilayah Afrika. Praktik penaklukan, kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa ini tidak hanya terjadi di negara-negara wilayah-wilayah Afrika, melainkan terjadi juga di berbagai wilayah Asia. Asia Tenggara, India, Cina, And stream across the River San. This was part of the river line which the invading army forced in its flanking drive through southern Poland. 1 September 1939. Dimulailah Perang Dunia Kedua dengan ambisi Jerman untuk menguasai seluruh Eropa. Walau pada 1945 ambisi Jerman kandas dengan menyerahnya Jerman tanpa syarat kepada sekutu. For Germany's unconditional surrender. And just before the delegates arrived, a few out of the millions of beaten German soldiers were trudging past the building. General Susloparov, a terrific moment for them all. The German delegates were General Admiral von Friedeburg, who previously surrendered to Monty, General Jodl, German Army Chief of Staff, and his aide, Major Oxenius. Walau pada akhirnya perang ini sudah berakhir, namun hasil dari peperangan ini menimbulkan banyak sekali kekacauan, trauma, pemusnahan, kriminalitas yang pada akhirnya hanya memunculkan sebuah konflik baru lainnya yang akan berujung pada sebuah konflik, yaitu Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Awal 1950, negara-negara Asia mulai menyadari satu hal, di mana mereka memerlukan forum sendiri yang tidak terpengaruh oleh pihak Amerika maupun Uni Soviet. Dan pada saat itu mereka tidak ingin bergantung pada PBB yang pada saat itu dikuasai oleh pihak Barat. Lalu 5 negara muncul untuk membuat sebuah gagasan baru, yaitu Burma, India, Pakistan, Ceylon atau Sri Lanka, lalu Indonesia. Mereka berkumpul di Sri Lanka. Pada saat itu terjadi sebuah konferensi Kolombo 1964. Di konferensi ini mereka muncul sebuah ide dan gagasan besar, yaitu untuk mengumpulkan berbagai negara-negara dalam satu konferensi untuk saling menyatukan satu visi misi
akan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme, dan untuk tidak saling berpihak untuk memilih antara pihak Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Lalu setelah konferensi ini, muncul sebuah konferensi Bogor pada saat itu untuk mematangkan ide-ide dari konferensi sebelumnya, yaitu konferensi Kolombo. Hingga akhirnya Indonesia menawarkan sebagai tuan rumah untuk mengadakan konferensi ini di kota Bandung. Lalu Indonesia dengan senang hati menjadi tuan rumah dari konferensi ini. Pada saat itu Indonesia langsung membentuk sebuah kepanitiaan yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu untuk memimpin konferensi ini di kota Bandung. Hingga pada akhirnya pada tanggal 18 April 1955 konferensi ini berhasil dilaksanakan dengan mengundang Konferensi Asia Afrika ini datangin oleh sekitar 29 perwakilan dan sekitar 304 delegasi yang mewakili setiap negara-negaranya dan mewakili hampir 1,2 atau 1,5 miliar. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss. Selain konferensi ini dilaksanakan di tanggal 18 sampai 24 April ini, selain menjadi ajang bagi negara-negara lain untuk berkumpul dan menceritakan gagasan mereka masing-masing, ada pun beberapa konferensi lainnya atau sampingan kayak pertemuan membahas ekonomi Asia Afrika, political, dan culture yang mengisi beberapa hari selama rentang jenjang dari pertemuan konferensi Asia Afrika ini. Dari konferensi ini menghasilkan berbagai gagasan dan perubahan bagi dunia, khususnya di Asia Afrika, dalam menjalin hubungan dan menggerakkan berbagai pergerakan kemerdekaan di berbagai negara. Dan fakta menariknya, sekitar 30 negara setelah 10 tahun dari konferensi Asia Afrika ini, telah banyak negara yang telah mendapatkan kemerdekaannya. Sekitar ada mungkin 38 negara berhasil mendapat. Ya, gedungnya ini bisa sangat besar jika kalian lihat. Saya sarankan kalian langsung datang ke sini untuk merasakan lah bagaimana peristiwa ini berlangsung. Hai semua, perkenalkan, saya Hazian Nugraha. Saya adalah admin dari channel Launchiver Studio, di mana channel ini akan membahas berbagai kita seputar sejarah dan lain sebagainya. Channel ini saya buat untuk sebatas mengenai mengeksplorasi hobi bersama, yaitu tentang mengeksplorasi dunia sejarah, bermain game, dan lain sebagainya. Saya harap semoga kalian suka channel ini. See you in the next video. Bye-bye.